Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, owner dari Kajian Semarang TV, yang sekarang sedang membuat channel kedua, channel Studio Dakwah Production, yang akan kita khususkan untuk membahas berbagai hal tentang dunia multimedia yang kita pakai di channel Kajian Semarang TV. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa channel Kajian Semarang TV adalah channel yang kita bikin sejak tahun 2018 akhir lalu sampai sekarang sudah 1 tahun lebih. Channel itu kita gunakan sebagai platform dakwah kita di YouTube. Di channel Studio Dakwah Production ini kita akan membahas berbagai perlengkapan yang kita pakai, tutorial, dan apa saja yang terjadi di belakang layar Kajian Semarang TV. Di pertemuan yang pertama kita ini, kita akan membahas tentang apa saja yang dibutuhkan ketika kita hendak menyuting sebuah kajian. Untuk mendokumentasikan sebuah kajian, maka yang kita butuhkan adalah beberapa perlengkapan seperti video kamera dan audio recording. Kalau audio recording misal kita tidak punya, kita masih bisa menggunakan audio recording di dalam video kamera. Hanya saja untuk hasilnya pasti ada beberapa kelemahan, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, untuk video recording yang kita butuhkan ada beberapa macam perangkat, seperti menggunakan kamera pocket juga bisa, menggunakan kamera mirrorless, menggunakan handycam, menggunakan kamera yang besar seperti kamera profesional, juga bisa menggunakan sebuah HP. Banyak teman-teman yang bertanya, kalau kita tidak memiliki handycam atau memiliki video recording atau memiliki kamera yang besar, apakah bisa kita menggunakan handphone? Tentunya bisa, karena di Kajian Semarang TV pun waktu kita upload pertama video yang judulnya adalah Kajian Tauhid, itu sampai ke seri berapa itu kita masih menggunakan handphone. Dan memang ada beberapa spek dari handphone yang kita butuhkan untuk memberikan kualitas syuting yang baik. Dan ada beberapa trik juga bagaimana ketika kita menggunakan handphone, kualitas pengambilan gambarnya akan terlihat sedikit profesional waktu kita upload di YouTube atau Facebook. Beberapa spek yang kita butuhkan dari sebuah HP adalah, yang pertama adalah kita cari handphone dengan memori yang besar, memori internal. Kenapa? Karena ketika kita syuting untuk waktu durasi yang lama, antara 30 menit sampai 1 jam untuk sebuah kajian, maka akan dibutuhkan space memori yang besar untuk menyimpan seluruh video yang kita rekam. Apalagi jika kita hendak menggunakan kualitas resolusi yang besar, semisal menggunakan XD 1080, maka akan membutuhkan memori yang sangat besar untuk durasi pengambilan gambar antara 30 menit sampai 1 jam, idealnya sebuah kajian. Nah, apakah bisa memori ini digantikan dengan memori eksternal? Bisa, cuman ada kelemahannya. Dari beberapa perangkat handphone yang sudah pernah saya gunakan, ketika kita menggunakan memori yang kecil dan harus di-sharing dengan memori eksternal yang besar, maka ada beberapa kejadian record video itu berhenti di tengah-tengah pengambilan gambar. Ini terjadi mungkin karena handphonenya terlalu panas, bisa, dan memori yang digunakan kualitasnya terlalu jelek, karena memang banyak memori yang digunakan itu untuk menulisnya, untuk write-nya itu kecil. Jadi ketika dia dipakai untuk men-shoot sebuah video dan video itu durasinya lama, maka dia akan error. Nah, jika kita mau menggunakan handphone, maka usahakan kita memiliki handphone dengan memori yang besar, misalnya 32 GB atau 64, karena untuk satu durasi video 1 jam untuk resolusi 1080 itu akan memakan memori sebesar 10 sampai 15 GB tergantung
resolusi kamera yang kita pakai. Semakin besar resolusinya, maka video yang kita ambil memorinya pun juga akan semakin besar. Nah, untuk spesifikasi handphone yang kita perhatikan yang kedua adalah ukuran baterai. Ukuran baterai yang besar dibutuhkan untuk merekam video dalam durasi waktu yang panjang. Karena aktivitas merekam video di sebuah kamera itu akan sangat memakan sumber daya baterai yang besar. Maka jika kita merekam sebuah video dengan spesifikasi baterai yang kecil, kita akan terkendala dengan baterai yang cepat habis, sementara kajian masih berjalan. Kekurangan ini bisa diakali dengan adanya power bank. Bisa kita syuting kajian dengan sambil mencolok power bank. Spek yang kita butuhkan untuk handphone yang ketiga adalah kualitas kamera. Di zaman sekarang ini kita sudah tidak perlu meragukan kualitas handphone model terbaru. Bahkan handphone yang seharga 1,5 juta pun sekarang kualitas kameranya sudah lumayan baik untuk merekam sebuah video. Bahkan sudah ada beberapa merek yang menggunakan fitur low light, yaitu fitur mengambil video di tempat yang minim cahaya tapi kualitas gambarnya masih bagus dan terang. 3 hal itulah yang kita butuhkan di saat kita hendak merekam menggunakan handphone, yaitu yang pertama tadi saya ulangi adalah ukuran memori yang besar, yang kedua adalah ukuran baterai yang besar, dan yang ketiga adalah kualitas dari kamera handphone yang kita gunakan. Kalau ada yang tanya sama saya, kira-kira merek handphone apa yang cocok dipakai untuk merekam video, maka tidak ada yang khusus. Bisa pakai Xiaomi, bisa pakai Oppo, pakai Samsung, dan sebagainya. 3 spek tadi yang kita bahas sudah mumpuni di handphone-handphone keluaran terbaru dari mulai harga 1,5 jutaan ke atas. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan ketika kita hendak merekam video menggunakan handphone. Berbeda dengan perangkat video kamera, di handphone itu memang ada keterbatasannya dan beberapa kelemahan di saat kita menggunakan untuk merekam sebuah video. Apa saja keterbatasannya itu? Salah satunya adalah sebagus-bagusnya handphone yang di harga di bawah 4 jutaan atau di bawah 3 jutaan itu kebanyakan tidak bisa merekam untuk kondisi minim cahaya atau dalam kondisi low light, yang dimana kalau kita merekam kajian itu kebanyakan direkam di dalam sebuah masjid atau di dalam sebuah ruangan yang memang lampunya itu, cahaya lampunya itu agak kurang. Nah, untuk kita menggunakan handphone dipastikan nanti kualitas gambarnya pasti akan menurun dan akan ada noise-nya. Bagaimana mengatasinya? Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di saat kita hendak mendokumentasikan sebuah kajian. Jika di situ kita sebagai panitia yang kita boleh mengatur posisi kursi ustadznya misal, maka kita letakkan tempat duduk ustadz di dekat cahaya, atau kita bisa mengganti lampu ruangan dengan ukuran watt yang lebih besar. Tapi jika memang video itu dibuat dadakan di tempat lain yang kita bukan menjadi panitianya, maka ya kita pasrah saja dengan kualitas video yang ada. Tapi itu juga masih bisa diakali nanti ketika kita edit. Ketika kita edit nanti bisa dinaikkan untuk kontras dan brightness-nya. Dan kualitas gambarnya memang agak lebih menurun, tapi minimal masih bisa lah dinikmati sebagai video untuk ditonton di YouTube. Masalah yang kedua ketika kita menggunakan handphone adalah kamera handphone di zaman sekarang itu didesain sebagai kamera yang wide angle. Maksudnya
kamera itu memiliki jangkauan syuting yang lebih lebar dari kamera-kamera sebelumnya. Ini bisa jadi masalah ketika kita hendak merekam video kajian, karena yang kita butuhkan itu adalah fokus di postur ustadznya. Jadi kalau kita menggunakan kamera yang wide angle, maka gambar yang kita dapatkan itu akan lebih jauh dari jarak kamera kita. Maka tips untuk mengatasi masalah tersebut adalah kita letakkan kamera sedekat-dekatnya dengan kursi atau meja ustadz. Tapi ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Di situ posisi kita sebagai siapa? Apakah kita panitianya atau kita hanya datang ke kajian seorang ustadz dan kita merekamnya? Maka jika kita sebagai panitianya tidak ada masalah, karena kita bisa mengatur posisi kamera di sebelah mana, posisi audiensnya di sebelah mana, kita masih bisa mengaturnya. Tapi ketika kita datang di sebuah kajian yang kita bukan panitianya, cuma di situ mendapatkan izin untuk merekam, maka yang harus diperhatikan adalah posisi kamera kita. Jangan sampai posisi kamera kita mengabaikan beberapa kamera lain yang mungkin sudah disiapkan panitia untuk mendokumentasikan kajian tersebut. Biasanya ini banyak terjadi di kalangan para YouTubers yang tanpa minta izin kajian seorang ustadz. Kenapa? Karena ketika kita asal-asalan menaruh tripod dan tidak memperhatikan kamera-kamera lain, bisa jadi tripod dan kamera handphone kita ini malah menghalangi kamera yang sudah disiapkan oleh panitia, dan ini akan menjadi masalah. Dan jangan sampai gara-gara kita salah menaruh tripod, kita malah dimarahi dan diusir oleh panitia waktu merekam kajian. Maka sebelum kita merekam kajian seperti yang sudah kajian Semarang TV lakukan selama ini, kita harus meminta izin panitia, dan kita harus bertanya kepada panitia apakah posisi kamera kita sudah sesuai. Dan kita juga sekali lagi harus memperhatikan apakah di situ ada kamera dari panitia yang sudah disiapkan untuk men-shoot ustadz. Kalau ada, lebih baik kita taruh kamera kita di sebelahnya, dan kita meminta izin juga dengan panitia dokumentasi apakah kita boleh meletakkan tripodnya di sebelah kamera mereka atau tidak. Kalau memang sudah tidak diizinkan, ya sudah, kita tidak perlu merekamnya. Tapi kalau memang diizinkan, nggak apa-apa kita taruh di sebelahnya. Tapi dengan resiko gambar ustadz akan lebih jauh di hasil video rekaman kita. Bisakah kita menggunakan zoom untuk mendekatkan posisi ustadz agar lebih terlihat di rekaman kita? Cuman resikonya yaitu gambar kualitasnya akan menurun dan resolusinya pasti akan menurun, karena zoom di handphone itu bukan zoom optikal tapi zoom di gambarnya, dan itu memang kelemahannya jika kita merekam menggunakan handphone. Dan ada satu lagi kelemahan yang pasti akan kita dapatkan saat kita merekam kajian dari jarak jauh, yaitu masalah audio. Bisa jadi kualitas audionya akan menurun, bahkan kualitasnya akan sangat buruk sekali ketika kita berada di tempat yang penontonnya rame dan suara ustadznya tidak terdengar. Jangan kita berkata, aku sudah beriman, aku pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada hadis, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah, seluruh umat itu masuk surga. Gak diterusin lagi, itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita ketika harus kita pegang, gak diterusin. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang menolak surga. Maka kita harus memilih apakah kita akan mendekatkan handphone kita atau kita bisa menggunakan alat perekam audio eksternal, menggunakan alat perekam sendiri. Bisa menggunakan handphone juga. Mungkin kita pinjam handphone teman atau kita pakai handphone kita yang lain, kita letakkan di meja ustadz, tentu dengan catatan harus dengan seizin panitia. Atau kalau kita memang malas meminta izin dari panitia, bisa kita letakkan di dekat sumber suara seperti speaker di dalam masjid. Biasanya itu yang sering kita lakukan ketika kita men-shoot di tempat yang kita hanya meminta izin untuk merekam saja, bukan sebagai panitia. Kita mengambil sumber audionya dengan menggunakan audio recording. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas tentang audio recording apa yang cocok untuk merekam kajian. Dan kita letakkan di dekat speaker
masjid. Biasanya ada di luar disiapkan. Kalau untuk tablik akbar yang besar itu biasanya mereka sudah ada audio tambahan seperti speaker besar di luar atau di dalam. Nah, kalau di luar kan kita tinggal meletakkan saja di situ, tapi juga harus ada yang menjaganya. Kalau enggak nanti perangkat kita bisa hilang. Bisa dengan handphone atau dengan audio recording yang kita letakkan di dekat speaker tersebut. Hasilnya pasti akan lebih bagus daripada hasil suara yang ditangkap oleh handphone dari jarak jauh. Tapi untuk editingnya memang kita harus agak kerepotan sedikit, karena kita harus menggabungkan antara audio internal dari kamera dengan audio eksternal. Lalu audio internalnya kita matiin atau kita buang. Nanti kita menggunakan audio eksternal. Kapan-kapan juga akan saya ajarkan tutorialnya cara mengedit video dengan audio eksternal. Itulah beberapa hal yang wajib kita perhatikan dalam men-shoot sebuah kajian menggunakan handphone. Sekian video saya kali ini. Jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di kontak person kita, silahkan. Jika ingin belajar silahkan. Dan mohon maaf jika dalam video ini saya memberikan penjelasan yang masih kurang dan bahasanya agak belibet, karena memang ini video pertama kita. Insya Allah mungkin di video selanjutnya akan kita perbaiki lagi. Dan jika ada pertanyaan yang belum paham yang kita jelaskan di video ini, bisa hubungi saya di kontak person deskripsi, ada di bawah. Silahkan kontak saya, nanti bisa ngobrol, atau kalau mau ketemu dan belajar silahkan. Dan di video selanjutnya kita akan bahas tentang audio recording yang kita pakai untuk kajian Semarang TV. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like, share juga, agar banyak teman-teman yang bisa belajar dan mendapatkan ilmu dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.